Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi fitrah manusia menjadi tempat salah dan juga dosa. Maka dari itu, sebaiknya kita umat muslim mengetahui keutamaan istighfar sebagai cara untuk menghapus dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar sendiri adalah memohon maghfirah, ampunan kepada Allah. Sebab tidak ada manusia yang bebas dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijaga dari dosa dan kesalahan. Istighfar berarti memohon ampunan dan termasuk bacaan yang sering disebutkan saat berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini manfaat dan keutamaan membaca istighfar yang sangat luar biasa. Yang pertama, akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Naml ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Kata, hai kaumku, mengapa kalian meminta disegerakan suatu keburukan sebelum kebaikan? Mengapakah kalian tidak memohon ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat? Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi Shalih alaihi salam mengajak kaumnya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Dan salah satu cara kita memohon ampunan adalah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahalazim. Yang kedua, mendapatkan ampunan. Seperti artinya, istighfar adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Namun perlu kita ingat bersama, hal ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar mendapatkan keutamaan dari istighfar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan saat seseorang sungguh-sungguh beristighfar dan bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni sebanyak apapun dosa yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qallahu ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak,
ala ma kana fika wala ubali ya ibni Adam law balagat dhunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu memohon dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampunimu berapapun banyak dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu mencapai awan di langit, lalu kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Keutamaan istighfar lainnya akan dirasakan nanti saat seseorang membuka catatan amalnya di yaumul hisab, sebab dirinya akan mendapatkan sebaik-baik kebahagiaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuh falyakthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin catatan amalnya menyenangkannya, maka perbanyaklah istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat, akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang banyak membaca kalimat thayyibah akan mendapatkan keberuntungan, terutama di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira." Beruntunglah orang yang di dalam catatan amalnya terdapat istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang senantiasa beristighfar akan mendapatkan kasih sayang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keenam, akan menghilangkan kesedihan dan dilapangkan rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, diangkatnya derajat di surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, 'Wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini?' Allah berkata, 'Karena istighfar anakmu untukmu.'" Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, membuka pintu rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat istighfar tidak hanya akan diberikan ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, namun juga bisa membuka pintu rezeki bagi orang yang membacanya. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan memperbanyak harta, anak-anak, dan menggandakan untukmu kebun-kebun serta menggandakan untukmu sungai-sungai. Yang kesembilan, terakhir, akan terhindar dari musibah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat istighfar juga dapat menghindarkan kita dari musibah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 9 di antara keutamaan
dan manfaat yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk hambanya yang senantiasa beristighfar, memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan dan menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa istiqamah dan senang untuk beristighfar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.